A itu selalu memakai ungkapan demikian. Kalau nggak bisa nonton, ya skip aja. Ternyata dia sendiri yang skip logika pada saat menyikapi atau merespon isu tentang Palestina versus Israel ini. Halo semua, salam Inspironi. Konflik dari Palestina-Israel menjadi batu ujian dari para influencer, dari para tokoh yang mereka mengklaim dirinya nasionalis, mereka mengklaim dirinya pembela minoritas, melawan radikalisme dan cinta NKRI secara Spartan dan militan. Salah satu tokoh yang sangat vokal berkoar dalam membela minoritas dan melawan radikalisme adalah seorang yang bernama Ade Armando atau si AA. A ini adalah seorang dosen, seorang peneliti, dan juga seorang YouTuber yang menjadi pengusung acara Logika AA di Cokro TV. Ternyata dari seorang AA ini yang diharapkan lahir logika-logika yang mumpuni, logika cerdas, mencerahkan, dan bernas perihal konflik Palestina-Israel, terciduk atau terkuak, ternyata dia malah tendensius atau bias dan terang-terangan bela, coba tebak, bela Palestina lah. Cuitan postingannya baik di Facebook ataupun di Twitter yang bela Palestina dan yang mengecam Israel serta yang dilabelnya sebagai pendukung Israel itu sangat-sangat membara, sangat berapi-api. Dia mengatakan semoga dunia menghentikan Israel atas kebiadapannya di Palestina. Lagi-lagi yang disorot di sini hanyalah Israel. Palestina mingkem. Lalu kemudian dia mengklaim lagi kebusukan Hamas nggak bisa dijadikan pembenar bagi kebiadapan Israel membantai rakyat Palestina. Dari dua postingan atau dari dua cuitan ini, sangat kentara dia memakai narasi kebiadapan Israel, kebiadapan Israel, kebiadapan Israel. Nggak pernah sekalipun disinggung pihak dari Palestina yang juga melancarkan serangan roket yang sampai 4 ribuan dalam konflik yang berjalan selama beberapa hari itu. Dia lalu kemudian mengecam pemuka agama Kristen. Loh. Ini lagi-lagi tudingan yang sebenarnya tanpa dasar karena dia nggak menjelaskan siapa begitu ya. Dia mengatakan pemuka Kristen yang mengajarkan umatnya untuk membela kebiadaban Israel terhadap Palestina mirip-mirip Ustadz Zul dan Yahya Waloni. Nah, ini adalah satu pernyataan atau contoh statement yang sebenarnya nggak berdasarkan logika. Karena apa? Karena namanya pemuka agama, termasuk dalam agama Kristen sekalipun, tidak mengajarkan untuk membela kebiadaban, membela satu tindakan kekerasan atau tindakan kekejian. Logika dari si A ini sangat ngegas begitu ya. Begitu kencengnya, tapi ternyata ketika dicuitkan gitu ya, ketika diposting di sosial media, ternyata logikanya itu langsung leleh, langsung luntur, melebur dalam satu narasi yang jelas-jelas sepihak, yaitu membela Palestina. Ekspektasi dari audiens atau dari netizen adalah, sebagai seorang dosen, A ini seharusnya menyajikan fakta-fakta, argumen-argumen yang berdasarkan penelitian, yang berdasarkan referensi-referensi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terjadi adalah tidak ada bukti-bukti atau argumen-argumen yang sahih, yang valid, yang dia cuitkan, dan bisa jadi karena memang dia bukan di bidangnya. Lalu kenapa dia berkoar melabel pemuka agama Kristen mirip Ustadz Sul sama Yahya Waloni? Jelas beda dong. Ustadz Sul dan Yahya Waloni ini itu saban hari, saban bisa dikatakan hampir setiap momen itu pasti cuitannya sangat provokatif, sangat-sangat kontroversial. Pertanyaannya adalah siapa dan cuitan apa yang dicuitkan oleh pemuka agama Kristen yang disebut-sebut oleh si A ini. Kalau ada misalnya, ya sudah silakan dong, terbuka aja. Tapi kalau misalnya dia nggak berani menyebut, nah bisa ditebak dong. Apa maksud, apa tujuannya dia melempar tuduhan tersebut. Lama-lama logika dari si A ini makin lama makin hilang dan lebih mirip tokoh-tokoh yang disebutnya tadi, termasuk si Yahya Waloni. So nggak jadi jaminan seseorang yang dikatakan seorang dosen, seorang influencer yang terkenal sekalipun, dia akan tetap selamanya objektif, selamanya akan memperjuangkan minoritas atau nasionalisme. Di mana suaranya ketika terjadi kasus kekerasan dan kebiadaban di
Poso di Sulawesi Tengah, dan juga yang ada di Papua. Di mana suaranya ketika terjadi aksi teror yang begitu keji yang terus berulang di Poso, yang menyebabkan rasa tidak aman dan nyaman dari rakyat di sana. Dia membandingkan jumlah korban yang jatuh di pihak Palestina dibandingkan Israel, dan sama sekali dia mingkem soal kasus yang di Poso. Ini adalah satu narasi yang dibawa oleh banyak netizen yang membela Palestina. Oh, jumlah yang jatuh korban di Palestina jelas lebih banyak dari yang di Poso. Loh, apakah mereka itu bukan manusia? Apakah mereka itu bukan bangsa sendiri? Silakan memihak Palestina, silakan mendukung, tapi lagi-lagi coba bersikaplah seimbang, bersikaplah objektif. Sudahkah adil terhadap bangsa sendiri? Sudahkah bisa urus dan membereskan masalah di dalam negeri yang juga nggak kalah peliknya, nggak kalah beratnya, nggak kalah kompleksnya, dan banyak dari orang-orang juga yang mengalami perlakuan yang tidak adil itu masih belum diurus dengan tuntas. Orang-orang Kristen masih juga dihambat sana-sini dalam ibadah atau dalam mendirikan gereja atau dalam mengekspresikan akan kebebasan beribadahnya, masih susah gitu ya. Apakah ini menjadi perhatian beliau? No, ternyata. Lewat, lagi-lagi demi membela, yaitu tuh. Oke, silakan mari kita berpikir dengan logika yang seperti AA gitu ya. Tetapi tentunya dengan cara yang bukan seperti dia. Berpikir dengan logika yang cerdas serta bernalar, tapi lagi-lagi jangan sampai kepleset dan tergelincir yang jatuhnya ya seperti itu. Oke, demikian respon yang saya bisa sharingkan dalam video ini, karena makin lama makin tergelitik juga melihat, waduh ini kayaknya sudah kebablasan gitu ya. Akhirnya ya muncul respon seperti ini. Oke, demikian sharing dalam video ini. Silakan subscribe dan share channel ini. Bye!